Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini pertemuan untuk insyaallah untuk video yang ke 103 antara 103 sampai 104 adalah pembahasan masalah zakat yang terakhir. Di sini pembahasannya cuma sedikit, jadi video kita mungkin cuma singkat. Terus akan kita ganti dengan kitab selanjutnya, yaitu Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatun utawi ono wong limo, maksudnya 5 golongan orang, status sosial mereka. La yajuzu iku ora oleh daf'uha opo nyerahno zakat, ayiz zakati tegesi zakat, ilaihim maring khomsah. Al-ghaniyyu rupane wong kang sugih, bimalin kelawan bondo, au kasbin utawa penggawean. Ada 5 kelompok status orang muslim yang dilarang untuk diberi zakat, dan zakatnya ini dianggap tidak sah. Jadi harus diulangi lagi, harus bayar lagi. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya ini ada 2 macam. Orang yang memang punya aset atau punya harta kekayaan, atau yang kedua ini adalah orang yang pandai menghasilkan uang. Orang yang pandai bekerja, yang mudah untuk mendapatkan rezeki, dilarang diberi zakat. Misalkan ada orang kelihatannya pengangguran, tapi hartanya tidak habis dimakan 7 turunan. Nah, ini jangan diberi zakat, ya, nggak sah. Atau orang ini kelihatannya dia tidak punya aset apa-apa, tapi ketika itu dia punya keahlian, punya pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang banyak. Ya, Masya Allah, ya. Di Pasuruan itu ada seorang Pak Haji, ya. Beliau ini punya keahlian membuat cetakan sabun. Jadi sabun-sabun Nusantara, mulai dari merek ini dan merek itu, pesannya itu sama beliau, ya. Almarhum Haji siapa itu namanya, ya. Pernah diceritakan oleh guru kami. Sekali membuat cetakan sabun, ini langsung dapat uang puluhan juta rupiah. Ya, padahal cetakan sabun ya berapa gitu, ya. Cuma 1 cetakan itu sudah bisa omsetnya itu langsung puluhan juta. Ya, ini jangan diberi zakat, karena orangnya kalau dia ini dapat menghasilkan uang, dia bisa kaya, kan. Wal abdu lan budak. Yang kedua adalah hamba sahaya atau budak. Alhamdulillah di negeri kita ini sekarang dan di seluruh dunia
status perbudakan itu sudah tidak ada. Status orang yang dijadikan budak, budak ini adalah manusia yang dihukumi seperti hewan. Dia ini boleh diperjualbelikan. Kalau perempuan tidak punya suami boleh dikumpuli oleh juragannya. Kemudian dia ini disuruh kerja dan tidak berhak menerima bayaran. Hanya dikasih hanya diberi fasilitas untuk tinggal di sebuah rumah ya bersama majikannya dan diberi makan dengan layak. Karena dia ini tidak memiliki dirinya sendiri, tidak punya kuasa, maka dia ini tidak diberi apa-apa, tidak diberi zakatnya. Lain kalau budak mukatab, dia sebagian waktunya mungkin selama 1 pekan diberi kemerdekaan selama 3 hari. 3 hari dia ini boleh untuk memiliki harta buat bekerja, bayar cicilan supaya merdeka. Ini boleh ketika dia dalam kondisi mukatab, maka boleh diberi zakat supaya cepat untuk merdeka. Tapi kalau budak asli tidak boleh diberi zakat sama sekali, karena dia ini tidak memiliki dirinya sendiri, tidak punya hak milik. Wa banu Hashimin, lan keluarga Bani Hashim, wa banul Muttalibi, lan Banil Muttalib. Keluarga Bani Hashim dengan Banil Muttalib ini haram untuk diberi zakat. Baik itu keturunan Rasulullah atau kerabat-kerabatnya Rasulullah tidak boleh diberi zakat. Kenapa? Karena memang ada sebuah hadis, innama hadhihi shadaqatu innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sedekah atau zakat itu adalah kotoran dari manusia. Karena keluarga Rasulullah itu adalah keluarga yang disucikan, maka tidak boleh diberi kotoran. Ada pendapat yang mengatakan walaupun sedekah sunnah itu juga tidak boleh. Jadi kalau kita memberi keluarga Rasulullah, memberi seorang sayyid atau seorang habib, maka harus atas nama hadiah. Kalau sedekah, walaupun sedekah sunnah, ini ada yang mengharamkan. Kalau sedekah wajib itu sudah dinas, bukan lagi disepakati, tapi sudah dinas, sudah ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Nabi ini di rumahnya ada benda-benda zakat, ada kurma yang ditumpuk menggunung banyak, belum dibagi pada waktu itu. Sahabat-sahabat yang kaya ini setor. Kemudian ada cucu Nabi, pada waktu itu Nabi punya cucu yang paling terkenal adalah Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Terus ada lagi sebenarnya Nabi itu punya cucu dari Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab putri tertua dari Rasulullah. Kemudian pada waktu itu sedang ada Rasulullah dengan kedua cucunya. Cucunya bermain-main, kejar-kejaran di sekitar
harta-harta zakat itu. Terus salah satu dari keduanya ini ada yang mengambil kurma kemudian dimakan. Nabi tahu langsung ditangkap, kemudian yang ada di dalam mulutnya dikeluarkan. Nah, terus Nabi bersabda seperti ini ya. Innama hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin ya. Nah, terus ada lagi la uhillu lakum ahlal baiti minas shadaqati syai'an. Nabi tidak menghalalkan untuk ahli bait sedekah sedikit pun. Innalakum fi khumusil khumus ma yakfikum au yughnikum. Sedangkan bagian dari keluarga Nabi ini adalah seperlimanya dari seperlima ghanimah. Jadi kalau keluarga Nabi itu, kalau untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada bagian khumus. Khumus itu adalah harta yang dikumpulkan setelah perang. Setelah perang ada hartanya orang kafir yang tertinggal, kemudian kemudian dikumpulkan, namanya ghanimah ini, terus dibagi. Innama wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Maka yang seperlima itu adalah lillah. Kemudian fa inna lillahi khumusahu wa lirrasuli, dan untuk Rasul, walidil qurba, dan untuk kerabat Rasulullah. Walidil qurba innamas sadaqah wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kemudian untuk anak-anak yatim, terus orang-orang miskin dan ibnu sabil. Terus fisabilillah ini juga ada. Jadi seperlima dari ghanimah itu salah satu penerimanya adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga ini pernah bersabda ya, rezeki yang kurang lebih artinya seperti ini, rezeki saya itu diletakkan di antara kilatan pedang dan tombak. Jadi rezekinya Rasulullah itu kalau ada ghanimah, nah ini dari situ banyaknya ya. Sawaun iku padha ae muni'u utawi yen to dicegah sapa iki Banu Hashim wa Banul Muthalib min khumusil khumusi saking seperlima ghanimah amla utawa ora. Walaupun mereka ini tidak mendapatkan khumus, tetap tidak boleh diberi zakat. Contohnya di Indonesia sekarang kan banyak kerabat dari Rasulullah, banyak habaib. Terus di sini kan tidak ada perang, otomatis nggak ada ghanimah, ya nggak ada khumus. Karena nggak ada khumus, terus ada orang inisiatif, kalau begitu kita kasih zakat, kasihan mereka. Jangan, haram, tetap tidak boleh. Tapi kalau hadiah ini pemberian yang sifatnya itu kan memuliakan. Nah, ini boleh-boleh saja kalau hadiah. Ya, Nabi menerima hadiah. Wakadha lan iku koyok mengkono Banul Hashim wa Banul Muthalib atqahum utawi budak-budak pemerdekane Banul Hashim Banul Muthalib.
juga budak-budak yang dimerdekakan oleh Banu Hashim dengan Banu Muthalib. Seperti siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini kan dimerdekakan oleh Rasulullah. Beliau haram untuk menerima zakat. La yajuzu ora oleh daf'uz zakati apa nyerahno zakat ilaihim maring atqahum. Wa yajuzu lan oleh likulin kedue saben-saben uwong minhum saking Banu Hashim Banu Muthalib akhdhu shadaqati tatawwu'i apa njukuk sedekah sunnah alal masyhuri ing atase qaul kang masyhur. Ini ada satu qaul yang mengatakan bahwa kalau sedekah sunnah ini Bani Hashim atau Banu Muthalib boleh untuk mengambilnya. Tapi ini kan khilaf. Khilaf, lebih baik kita tidak memberi sedekah kepada Bani Hashim, Banu Muthalib, tapi kita memberi hadiah supaya kita keluar dari khilafnya. Kan dalam kaidah fikih itu al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perkhilafan para ulama itu lebih disukai daripada kita amal kita atau diri kita menjadi perbincangan. Ya, amal kita dikatakan wah ini kamu pekerjaannya haram gini. Oh enggak, ini sebatas makruh lah. Kan enggak enak ya. Kita jadi diadili di antara para ulama itu kan enggak enak ya. Kemudian wal kafiru lan wong kafir. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku ing dalam sebagiane pira-pira naskah matan wala tasihhu utawi ana dawuh wala tasihhu lil kafir. Wala tasihhu lan ora sah apa zakat bil kafiri maring wong kafir. Orang kafir jangan diberi zakat. Ini karena ada hadis ya. Shadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu adalah sedekah yang diambil dari orang-orang kayanya muslimin dan dikembalikan kepada fuqara mereka, bukan fuqara yang lain. Jadi kalau sedekah kepada orang kafir ini tidak sah, harus diulangi sedekahnya. Waman lan wong talzamu kang tetep utawa wajib al muzakkiya ing wong kang zakat nafaqatuhu apa nafkah iman. La yadfa'u ora diserahno, ora nyerahno sapa iki muzaki. La yadfa'u ora nyerahno sapa muzaki ha ing nafaqah ha ing zakat ilaihim maring man bismil fuqara'i kelawan jeneng piro-piro kang fakir wal masakini lan piro-piro kang miskin. Terus ya, ada orang yang wajib untuk dinafkahi oleh orang yang zakat. Ini dilarang diberi zakat. Pernah suatu ketika itu ada orang ya, guru kami cerita. Ya orang ini ya kiai, tapi kiai agak pelit ya, kasihan. Nah, katanya, lo sampean kok enggak pernah zakat? Kata siapa? Saya ini memondokkan anak saya sampai ke luar negeri. Ini kan anak saya kan fuqara, masih enggak bisa bekerja. Lah, ini tidak boleh diberi zakat ya, karena apa? Ya karena anaknya sendiri ya, wajib untuk dinafkahi kan. Kemudian istrinya atau suaminya ya.
Misalkan ada seorang laki-laki ini tergolong sebagai organisasi karjo, ya. Organisasi karjo itu zakar bejo yang dikatakan. Mohon maaf ini bahasanya santri ya. Dia ini menikah dengan orang perempuan kaya raya hanya modal dengkul atau modal pistol, nah itu. Nah dia miskin ya. Kalau sedekah sunnah diberikan kepada suami gak masalah ya. Tapi kalau diberikan atas nama zakat tidak sah. Kalau diberikan atas nama zakat kepada istrinya tidak sah. Nah, suatu ketika itu ada sahabat ya. Sahabat ini masih miskin ya. Terus istrinya kaya, kemudian istrinya mau sedekah. Saya mau sedekah, daripada jauh-jauh kasihkan saya buat saya kerja. Nggak bisa gini. Akhirnya lapor pada Rasulullah ya. Ternyata diperbolehkan ya. Tapi kalau untuk sedekah wajib kira-kira mungkin juga boleh memberikan pada suaminya ya, insya Allah ya. Karena kan nafkah suami kan tidak wajib ditanggung istri ya. Kalau istri ini punya harta yang banyak ya, kemudian suaminya fakir dikasih zakat nggak masalah ya, soalnya kan di sini deskripsinya itu kriterianya adalah orang yang wajib untuk dinafkahi. Terus juga orang tua. Orang tua juga tidak boleh diberi zakat. Misalkan ada ibu dengan bapak, ini sudah punya anak banyak, kemudian anaknya ini mentas semuanya, sudah selesai tanggung jawab ibu dan bapak tadi itu, anaknya ini jadi orang-orang yang punya ekonomi yang mapan. Nah terus keduanya ini sudah tidak bekerja, akhirnya ya menjadi fukoro, tidak bekerja. Ini tidak boleh diberi atas nama zakat, tidak boleh, karena wajib dinafkahi oleh anaknya sebagai balas jasa bahwa keduanya ini sudah membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai disia-siakan. Wa yajuzu lan oleh daf'uha opo nyerahno zakat ilaihim maring mantalzamu al-muzakkiya nafaqatuhu bismi kaunihim kalawan jeneng anane iki man ghuzatan iku piro-piro tentara au gharimina utawa piro-piro wong kang duwe utang ya. Dan boleh untuk menyerahkan zakat kepada orang yang wajib untuk dia beri nafkah kalau mereka ini adalah tentara tanpa bayaran dari pemerintah, tentara yang sedang jihad fisabilillah ya, atau orang yang sedang punya hutang. Dengan hutang kriterianya ya seperti dulu ya. Hutangnya ini untuk mendamaikan di antara dua kelompok yang sedang berselisih dengan catatan-catatan seperti pada video sebelumnya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita untuk pembacaan kitab Fathul Qorib ini, belajar bersama ini, 5 orang yang dilarang untuk diberi zakat. Yang pertama adalah orang kaya, baik punya aset atau dia punya keahlian yang dapat mendatangkan uang ya. Kemudian hamba sahaya atau budak. Kemudian keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu
Banil Hashim atau Banil Muthalib. Walaupun mereka ini sudah tidak mendapatkan hak dari khumusil khumus, mereka tetap haram untuk diberi zakat. Kalau sedekah sunnah ada perbedaan pendapat. Kalau qaul yang masyhur boleh, tapi ada yang muqabilul masyhur, ada yang mengatakan haram. Lebih baik kita beri hadiah saja. Kemudian orang kafir, karena zakat ini kan rukun Islam, diambil dari orang-orang Islam dan juga harus diberikan kepada orang-orang Islam. Dan yang terakhir adalah orang yang wajib untuk dinafkahi oleh orang yang berzakat. Ini dilarang diberi sesuatu atas nama zakat, walaupun mereka ini fuqara atau masakin. Tapi kalau mereka ini berperang fisabilillah, atau orang yang punya hutang gara-gara misalkan mendamaikan antara dua kelompok yang sedang berseteru, maka boleh diberi zakat. Cukup sekian pertemuan untuk zakat. Ini alhamdulillah yang terakhir. Kalau ada benarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan bicara atau salah menerangkan atau kurang paham, mohon untuk dikoreksi dan ditulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik tentunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.